Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah JKI Mawar Syaron Semarang. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai JKI Mawar Syaron Semarang, Anda dapat mengikuti media sosial kami di Instagram. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda dapat mengikuti Youth Impact Online Service setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube Youth Impact JKI MS. Mari tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan secara online melalui nomor rekening berikut ini. Mulai 3 Januari 2021, ibadah offline sudah mulai diadakan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah offline hanya dilakukan satu kali di hari Minggu jam 9 pagi. Dan bagi Anda yang belum bisa mengikuti ibadah offline, kami akan tetap menyiarkan live streaming ibadah melalui YouTube. Selamat malam JKI Mawar Syaron. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari tahun 2020. Semuanya karena Tuhan kita bisa melalui tahun ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, semua berkat kasih karunia-Mu kami ada Tuhan. Kami ada Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami malam hari ini, biar segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Menikmati bait-Mu Tuhan.
lagi dengan saya Diasya Kumalawati Aryono, dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh dua pastor yang sangat luar biasa. Ada Ko Iman, gembala sidang kita, dan ada Ko Albert di sini. Halo. Iya, kita akan masuk perbincangan nih. Kita kan ini lagi tutup tahun ya. Jadi pastilah tahun ini bukanlah tahun yang mudah, betul ya, Ko Iman, Ko Albert ya, pasti merasakan, kita semua juga merasakan hal yang sama tentang hal ini gitu. Lah, menurut Ko Iman dan Ko Albert, mungkin kita tanya Ko Albert dulu boleh ya? Oke, boleh. 2020 itu tahun yang seperti apa menurut Ko Albert? Oke, bagi saya tahun 2020 inilah tahun yang dimana saya pribadi bersyukur ya. Saya pribadi sangat bersyukur bahwa tahun ini emang nggak mudah, tapi saya merasa kenapa seakan-akan tahun ini lebih produktif dibanding tahun sebelumnya. Jadi emang ini yang agak aneh dan mungkin agak nggak normal ya. Ini yang saya rasakan sih. Jadi lucu ya, sulit lucu. Tapi bersyukur. Sulit tapi bersyukur, dan menurut saya lebih produktif. Jadi hari-hari itu bukan dilalui dengan dengan udah berlalu begitu aja, tapi begitu banyak hal yang justru Tuhan percayakan gitu. Kayak selama ini kan aku juga saya merindukan bahwa pengen deh ngeluarin buku gitu loh. Tadinya tahun ini harusnya buku saya pribadi itu rilis gitu kan, karena pandemi jadinya cancel. Tapi Tuhan baik sih, Tuhan kasih kesempatan yang lain dengan ada grup namanya Creative for Next Gen, dan saya tergabung di dalamnya bersama dengan para pastor yang lain, dan keluarlah sebuah buku 46 Days Stronger. Dan saya puji Tuhan, saya menjadi penulis di dalamnya. Dan terakhir ini di closing dengan sangat bagus di Desember ini. Kemarin saya habis dikirim bukunya. Jadi saya juga diberi kesempatan untuk menulis sebuah Christian Planner Book untuk 2021. Saya tergabung dalamnya. Saya bersyukur. Jadi tahun ini tahun yang amazing. Jadi sulit tapi penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan makin mempercayakan begitu banyak. Dan mungkin puncaknya kemarin tuh sempet mungkin selama ini cuma dream ya, cuma sekedar mimpi gitu. Tapi Tuhan kasih kesempatan itu untuk ngisi di beberapa negara gitu ya, kayak di Hong Kong, Kowloon, Macau. Jadi kayak sesuatu yang tadinya impossible banget sih, tapi Tuhan bisa bawa sedemikian rupa. Justru di masa sulit dream come true. Justru di masa sulit dream come true. Keren. Oke, kalau menurut Ko Iman? Ya, sekali lagi saya percaya sama dengan kita semua ya. Buat saya bukan tahun yang mudah, banyak air mata, banyak tangisan, banyak hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi. Bahkan saya ingat betul waktu pertama kali kita mulai pandemi, kita rada panik ya, bulan Maret kita harus tiba-tiba berubah langsung jadi online. Saya bersyukur ada teman-teman seperti Monica, ada David, ada Benita yang awal-awal itu betul-betul langsung secepat kilat memikirkan semuanya gitu. Cuman saya melihat bahwa ini juga tahun anugerah, tahun pertolongan Tuhan secara luar biasa. Kita sampai di akhir ya, penghujung 2020. Saya percaya semua teman-teman, semua saudara jemaat yang menyaksikan juga, kalau kita menonton, berarti kita ini ada di dalam anugerah Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bisa mengucap syukur untuk tahun 2020 ini. Jadi susah tapi juga anugerah Tuhan luar biasa. Luar biasa sekali ya. Justru di masa susah, anugerah anugerah Tuhan nyata. Yes. Ya, Ko Albert tadi di masa susah dream come true. Begitu juga Ko Iman, ketika masa susah anugerah Tuhan itu dirasakan Tuhan dirasakan Ko Iman lebih nyata lagi gitu. Nah, memang unik ya hidup di dalam Tuhan itu. Masa sulit tapi kita masih bisa bersyukur, masa sulit masih kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan gitu. Nah, berkaca dari 2020 yang tidak mudah ini, bagaimana dengan 2021? Adakah maksudnya pandangan-pandangan yang visi-visi baru dalam kehidupan Ko Iman, Ko Albert gitu? Mungkin Ko Iman dulu. Ya, kalau saya secara pribadi tahun 2021 saya belajar
ingin mengejar yang namanya fokus ya. Fokus apa? Maksudnya fokus untuk lebih melakukan hal-hal yang lebih esensi. Saya percaya di dalam kita bergereja juga saya rindu supaya kita ini ngerti betul nih why, kenapa kita ini bergereja nih. Karena kalau kita miss ini, jadi kita betul-betul hanya istilahnya banyak melakukan aktivitas rohani, banyak kegiatan ya, pasti hari-hari ini kita juga sibuk, tapi kita lupa kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Kita barusan merayakan Natal, dan juga mengapa kemudian Tuhan Yesus itu membangun gerejanya. Nah, saya tuh rindu banget supaya tahun 2021 kita lebih fokus. Saya pribadi dalam pekerjaan juga ingin lebih fokus ke mengapa saya bekerja, mengapa saya melayani. Saya rindu di gereja kita juga punya fokus yang lebih jelas ya. Karena saya percaya hatinya Tuhan itu selalu terhadap orang ya, cinta terhadap orang. Jangan sampai kita begitu banyak aktivitas rohani, terus waktu saya kontak dia, isinya kontaknya cuman, dia besok kamu tugas ya, hari Jumat ya, hari Minggu kamu tugas karena ini ada tugas. Saya kontaknya cuman itu doang. Itu menurut saya bukan gereja gitu. Why-nya itu untuk kita membangun orang supaya makin dekat dengan Kristus, supaya berpusatkan kehidupannya dengan Kristus. Itu menurut saya why-nya. Jadi untuk tidak terseret kepada rutinitasnya, tapi lebih fokus di 2021. Ini pertanyaan yang pernyataan Ko Iman yang menarik nih. Pengen fokus ya, tidak hanya tentang aktivitas gereja. Yeah. Lah ini kita kan bingung ya, tidak hanya aktivitas gereja. Maksudnya seperti apa nih Ko Oke. Iman? Gereja dan pelayanan kadang-kadang bisa membuat kita sangat sibuk ya, membuat sangat banyak keadaan, tapi kita melupakan hal-hal yang penting. Yang penting artinya gini, bagaimana dengan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Apakah mereka ini dimuridkan apa enggak? Apakah mereka ini mengalami perubahan kehidupan apa enggak? Orang-orang terdekat kita di komsel kita, apakah kita sekedar hanya pertemuan komsel, tapi sebetulnya orang itu belum terbuka sama kita belum punya deep relationship dengan dia, kita belum hadir pada waktu mereka mengalami krisis. Itu menurut saya hal-hal yang lebih esensi ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana apa yang berharga buat Tuhan, jiwa-jiwa itu yang harusnya jadi fokus kita, bukan aktivitasnya. Aktivitas penting, tapi itu mendukung semua tujuannya gitu. Jadi lebih kayak membangun hubungan dengan orang lain, love God, love people. Yes. Ya. Oke, mungkin ke Alfred di tahun 2021 adakah berkaca dari 2020 visi yang mau dicapai, terus misi-misinya? Ya, tentunya saya berharap gitu ya, memang mungkin kita ini terlalu sibuk bergereja sampai lupa untuk menjadi gereja. Yes. Jadi bergereja itu dengan menjadi gereja itu dua hal yang berbeda. Bergereja itu sibuk dengan aktivitasnya, kayak Pastor Iman tadi bilang bahwa sibuk dengan pelayanannya aja, jadi nggak membangun hubungan apa-apa, dan sibuk nggak membangun juga keluarganya gitu, nggak ada interaksi dengan orang lain, dengan keluarga, bahkan mungkin interaksi dengan teman kantor atau teman di kampus itu juga berkurang. Padahal visi dari gereja ini adalah satunya adalah menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Berarti termasuk di marketplace. Dan tidak mungkin kita bisa menghadirkan kerajaan Allah ya di marketplace atau dimanapun kita berada tanpa membangun sebuah hubungan. Jadi impossible bisa terjadi seperti itu kalau kita nggak bangun hubungan sama mereka. Bukankah kita ini kan dipanggil untuk jadi terang dan garam? Yes. Hidup Kadang-kadang kita, orang deket kita aja kita nggak tahu kalau lagi masalah ya. Itu dia. Padahal menurut saya itu pentingnya di situ gitu loh. Kita hadir. Nah, kemarin saya ikut sebuah conference. Salah satunya ada statement yang sangat menarik, salah satu pengisi acaranya. Beliau berkata begini, kenapa sih Tuhan mau hadir ya di titik krisis hidup kita? Tujuannya cuma satu, supaya one day suatu hari kita juga mau berdiri di titik krisis hidupnya orang lain. Jadi mari hadir gitu, dimanapun kita berada, kita tempatkan ya, mari kita hadir aja. Hadir tuh bisa bisa memberikan sebuah encourage, bisa tanya apa kabar gitu ya. Jadi
kenalilah gitu di samping kiri kananmu gitu ya, coba dikenali, siapa tahu mereka ada masalah, siapa tahu mereka ada problem, cobalah dikenali. Jadi mulailah dari hal-hal yang gak usah yang besar-besar dulu, tapi mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Tapi apakah punya visi buat tahun depan? Tentunya di sini saya dipercaya sebagai bagian community. Tentunya saya berharap bahwa kita bersama-sama, tentunya ini bukan pekerjaan 1-2 orang, di mana kita dipanggil untuk menjangkau, Tuhan bilang pergi dan jadikan semua bangsa murid. Artinya semua. Jadi nggak cuma salah satu, ini tugas 1-2 kita, tapi semua kita terpanggil untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Jadi mari kita coba jangkau teman-teman kita. Saya percaya teman-teman punya Bapak Ibu Saudara punya kontak WA-nya cukup banyak di handphone masing-masing. Pernahkah mungkin bisa ngambil satu bagian di mana coba tanya kabarnya salah satu aja, apa kabar, dan yang lain, siapa tuh bisa open. Jadi maksudnya pergi dan jadikanlah semua bangsa murid itu bukan pergi dari gereja ini. Oh jangan. Takutnya ada yang salah tangkap ya. Wah harus pergi nih dari gereja. Enggak ya, maksudnya pergi adalah ayo kita keluar dari zona aman kita. Setuju. Kita bangun orang lain. Nah seperti itu. Tentunya juga berharap tempat kita namanya Christ Community ya. Christ Community itu ada di mana-mana, nggak cuma di Semarang, tapi ada di kota-kota lain gitu ya. Jadi ya salah satu visinya ke depan demikian. Mudah-mudahan jadi bisa terjadi. Ya sama sih intinya ya, kalau ya dari Ko Iman dan Ko Albert itu adalah lebih membangun hubungan sama orang lain, karena nggak mungkin kita tuh love God tapi nggak love people, itu impossible sekali. Betul. Terus ini kita tahu ya perkembangan kita selama masa pandemi ini, saya bilang sih cukup signifikan gitu. Nah, bagaimana untuk ibadah gereja di tahun 2021 nanti? Apakah ada, kita tahu ya kemarin Iman sudah woro-woro udah diumumkan bahwa kita akan offline. Nah ini bagaimana untuk ibadah ini maksudnya nanti? Ya, pasti kita akan sesuai dengan rencana ya, tanggal 3 Januari. Saya berharap bisa bertemu dengan saudara-saudara. Jadi kita akan mulai ibadah offline itu mulai jam 9. Wow. Jam 9 pagi. Jam 9 kok. Oh, jam 9. Oke, dengan beberapa pertimbangan ya, tentu selama ini kita ibadah online jam 10, kita putuskan setelah bicara dengan tim kreatif, teman-teman yang melayani, waktu yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan sebuah ibadah itu ternyata cukup lama. Jadi kenapa kok nggak kembali lagi ke jam 8? Karena kalau mulai jam 9 itu berarti teman-teman harus persiapan tuh kurang lebih 2 jam. 2 jam sebelumnya. Jadi kalau jam 9 berarti kita ngomongin datang jam 7. Jadi bayangin kalau jam 8 mulai berarti mereka harus standby jam 6 gitu. Jadi pertama itu pertimbangannya, dan kedua kita juga berpikir bahwa ini adalah suatu langkah awal, karena nanti di dalam ibadah offline juga kita batasi jumlahnya sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan batasi hanya untuk 100 orang pendaftar. 100 orang yang hadir. 100 orang yang hadir itu termasuk dengan para pelayan Tuhan, semua yang bertugas. Jadi kurang lebih kalau kita ngomongin yang hadir jemaat itu sekitar 80-an. Itu semuanya nanti by pendaftaran ya, lewat WA yang nanti kita akan beritahukan, informasikan, ada nomor yang harus dihubungi supaya setiap dari kita bisa punya informasi yang lebih baik ya. Kita mau mendukung pemerintah di tengah masa seperti ini ya, bagaimana kita ini juga kita beribadah tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Dan kemudian kalau memang kita melihat ada antusias dan jumlah yang hadir itu ternyata jauh lebih besar, kita masih terbuka kemungkinan ya, kemungkinan untuk menambah ibadah. Jadi kenapa jam 9? Karena kita masih ada waktu untuk mundur 1,5 jam untuk ibadah kedua, atau bahkan bagi mungkin yang teman-teman yang mungkin yang Bapak Ibu yang suka ibadah pagi mungkin bisa jam 7.30. Ya tentunya semuanya itu tentu akan dibicarakan dulu, kita akan evaluasi dulu tentu dengan teman-teman tim pelayanan ya. Sekali lagi karena ini sebuah pengorbanan yang luar biasa pasti ya. Bukan cuman soal waktu, tapi mereka harus mempersiapkan semuanya jadi
lebih awal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kalaupun kita punya 2-3 ibadah pun kita bisa selesai semuanya sebelum jam 12, karena kita rindu betul bahwa inti bahwa kita ini ibadah adalah supaya nanti kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Jadi di hari Minggu tetap masih punya waktu untuk keluar mungkin, spend waktu dengan anak, itu tujuannya. Jadi kenapa kok kami kembali ke tetapkan untuk menjadi jam 9 di pagi hari. Berarti mulai tanggal 3 Januari. 3 Januari. Yeah. Yes. Oke. Gini, kita kan masuk ke tahun yang baru, betul ya? Pasti ada tema dong, kok. Di tema apa di tahun yang baru? Mungkin bisa dibocorkan kok temanya. Oke. Saya dapat hal yang menarik untuk tahun 2021 adalah satu kata, yaitu kata signifikan. Nah, kenapa signifikan? Signifikan itu menurut saya adalah sesuatu yang alkitabiah banget ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin maju, itu sesuatu yang lumrah. Semua orang di dunia ini pasti pengen sukses, pengen berhasil. Tapi kalau signifikan itu berbicara mengenai dampak. Kita bisa ngomongin orang itu tambah kaya, tambah jabatannya naik, tambah besar pengaruhnya, tapi pertanyaannya adalah untuk apa? Jadi kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita ini bukan hanya berhasil, tapi kita ini harus berbuah. Artinya kita untuk berdampak, ya, berdampak. Oleh karena itu kita pakai satu kata, yaitu signifikan. Signifikan itu artinya apa ya? Tidak bisa diabaikan karena ada punya dampak yang sangat besar. Dan kita berdoa supaya tahun 2021 betul-betul juga menjadi satu tahun upgrade, ya. Dimana tahun 2020 mungkin ekspektasi kita juga mungkin agak itu ya, down ya, ekspektasinya turun. Gak apa-apa juga. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tuh ingin selalu bawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kita sama-sama ingin betul-betul ngalami yang namanya tertanam. Tadi apa yang Pastor Albert sampaikan tentang semua jemaat GKI Mawar Sharon harus tertanam dalam komunitas. Saya setuju banget, karena saya percaya tidak mungkin kita bisa hidup signifikan kalau kita ini hidup dalam kesendirian. Ya, jadi kita jangan sampai hidup kita ini begitu sibuk dengan aktivitas rohani sampai kita harus kemudian kosong, merasa nggak ada yang memperhatikan. Saya kok rasanya dibiarin sendirian. Tapi saya rindu supaya komunitas kita ini jadi komunitas yang saling memperhatikan, saling membangun. Ini satu sama lain betul-betul punya keinginrinduan untuk kerajaan Allah itu hadir melalui kehidupan kita. Dan signifikan juga berbicara begini. Signifikan itu berarti juga melahirkan pemimpin. Saya percaya kalau kita bicara pemuritan bukan sekedar ngomongin komunitas ya, komunitas kumpul sekedar supaya kumpul ya. Orang Jawa bilang mangan orang mangan yang penting kumpul gitu, yang penting ngumpul. Bukan cuma ngumpul, tapi ngumpul yang berarti gitu. Ngumpul karena yang apa? Berkualitas. Karena kita kemudian pengen membangun kehidupan orang-orang ya. Jadi supaya betul-betul lahir pemimpin. Jadi kita akan ada banyak hal yang kita lakukan untuk kita memperlengkapi ya para pemimpin di sini, para pelayan Tuhan dan semua jemaat, supaya apa? Supaya bisa berdampak signifikan. Ya, bukan di dalam gereja tapi di luar, di keluarga, di tempat pekerjaan. Jadi karyawan yang signifikan dong, ya kan? Jadi orang-orang kepercayaan di tempat pekerjaan. Saya percaya anak-anak muda juga jangan nunggu umur 30 jadi berhasil sukses. Tapi jadi dampak yang signifikan mulai dari sekarang. Nah, kalau menurut Ko Albert nih, Ko Albert dengan tema signifikan nih, Ko Albert punya goals apa nih buat mencapai tema signifikan ini? Ya, kalau untuk mencapai sebuah goal signifikan, ya kembali lagi ke artinya ya. Jadi signifikan itu kalau aku cek tadi di kamus, itu artinya penting atau berarti. Jadi sebetulnya kayak tadi makna ya, bermakna. Kayak tadi Pastor Iman ngomong bahwa ketika bicara soal kesuksesan, ya Anda sukses, tapi belum tentu Anda itu berarti, hidup Anda berarti buat orang lain, atau hidup Anda memberikan value, memberikan nilai, memberikan dampak buat hidupnya orang lain. Jadi goalsnya apa ya? Tentunya saya berharap bahwa semua dari jemaat GKI Mawar Sharon tahun depan
benar-benar kita bisa memberikan value ke orang lain, bisa memberikan suatu respon atau sikap entah tutur kata yang berbeda dari orang kebanyakan. Kalau mungkin yang lain mengeluh atau mungkin sikapnya lebih negatif, kita punya value yang berbeda dengan kita memberikan sesuatu yang positif buat orang. Jadi itu mungkin signifikan ya. Jadi terus juga kata signifikan juga berarti kalau bagi saya itu juga bicara soal elevation atau peningkatan. Nggak mungkin Anda hidup signifikan tapi tidak ada peningkatan apa-apa. Yes, betul. Jadi ketika ada signifikan berarti ada peningkatan, ada pertumbuhan. Dan saya berharap dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, Anda tidak hanya sekedar bertumbuh atau berhasil sekedar di pekerjaan, tapi Anda juga makin bertumbuh dan makin punya kerinduan, punya kehausan akan Tuhan lebih lagi. Jadi semakin kenal Tuhan secara signifikan, kenal pribadinya gitu loh. Masing-masing punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, punya saat teduh, waktu yang khusus pribadi dengan Tuhan. Jadi sesuatu kita bangun sesuatu yang kecil tapi itu akan berdampak signifikan buat hidup kita. Kira-kira begitu sih. Oke. Ini biar nggak ngantuk nih tengah malam nih ya kan, kita ngobrolnya kayaknya berat banget nih. Kita mau game dulu, boleh ya? Oke, boleh dong. Siap-siap ya, ini buat Ko Iman sama Ko Albert. Yes. Boleh jawab pertanyaan saya dengan cepat. Cepat duluan. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Jadi nanti kalau beda kan seru ya. Kalau beda kan seru ya. Nah, jawab pernah atau tidak pernah. Oke. Tinggal gini aja jawabnya, pernah sama tidak. Gitu aja ya. Pernah lupa kalau saat itu khotbah di gereja? Pernah. Tidak. Pernah kapan kok? Ini. Nah, itu masalahnya saya lupa tuh. Makanya lupa. Kapan ya? Kayaknya pernah tapi. Pernah ya kok? Pernah. Wah, sering nggak kok kayak gitu kok? Enggak pernah. Jarang. Jarang, tapi pernah ya kok ya lupa. Tahu-tahu, wah ini khotbah ini gitu ya kok ya. Pas hari itu kok. Kelihatannya begitu. Kelihatannya itu terjadi di awal-awal sih. Awal-awal kita mulai masuk dalam pelayanan sih. Jadi itu beginner mistakes lah. Jadi maksudnya mohon dimaklumi dan dimaafkan lah. Oke, next question. Kalau khotbah kan pernah ini ya, pernah bawain lagu ya. Pernah lupa liriknya? Oh, pernah dong. Pernah. Kayaknya mau nyanyi tapi lupa liriknya tahu ya kan. Udah ngomong sama musiknya ya kan. Mau nyanyi ini nih ya kan. Musik udah latihan, udah latihan. Kitanya yang lupa. Pernah ya? Pernah. Itu sering terjadi ya. Terus itu kingkong badannya besar gitu ya. Kingkong badannya besar gitu ya. Oke, next question. Kalau ini saya tahu jawabannya pasti. Pernah ketinggalan kereta atau pesawat? Pernah. Pasti pernah. Enggak pernah. Yakin kok? I know. Kayak. Pernah nggak kok? Maybe mungkin. Mungkin. Nggak yakin. Mungkin istrinya bisa mengingatkan suaminya. Seingat saya sih nggak pernah ya. Nggak pernah kok. Oke, itu perasaannya gimana kok waktu ketinggalan itu? Padahal cuma 5 menit. Jadi waktu itu habis pelayanan dari Tegal. Jadi ada konsultasi lah, ada orang konseling dan habis pelayanan kan konseling dan yang lain. Saya pikir udahlah waktunya masih oke lah ya gitu loh. Ternyata di tengah jalan tuh kondisi di Tegal waktu kan Tegal ya macet. Tegal macet loh. Jadi di luar ekspektasi. Di luar perkiraan mereka juga yang waktu itu. Jadi waktu itu macet dan bener baru 5 menit. 5 menit nyampe dan bener-bener udah enggak ada. Jadi ya sudah mau nggak mau ya harus beli tiket lagi dan pulang lebih malam. Nah, ini pertanyaan koreksi tadi istri saya bilang pernah gitu ya. Off the record jadi supaya nggak ini ya.
Enggak. Saya sendiri nggak inget nih. Saya betul-betul nggak inget. Tapi nggak inget kapan, nggak inget ya. Nggak inget. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah. Okay. Terus next, ini nih. Ini yang ya pernah saya alami juga sih. Jawabnya dengan cepat ya, tolong ya. Pernah nggak ketemu orang tapi lupa namanya? Pernah. Sering. Kok Iman itu jemaat sendiri apa bukan? Ayo Bapak Ibu tolong. Maksudnya itu kadang-kadang juga kita bingung gitu. Ini iya, waktu itu masih berjemaat nggak ya? Gitu. Iya. Tapi pernah ya? Pernah. Terus kalau gitu cara nyapanya gimana tuh? Ya. Gitu atau gimana? Halo Om, halo Tante. Ya. Ya kalau aku kan biasanya kan terjadi di mall kayak gitu ya. Halo. Iya aku juga halo. Apa kabar ya? Gimana kabar kamu? Padahal ya saya penting heboh dulu ya kok. Ya. Kayak kemarin misalnya aku pergi kemana terus tiba-tiba disapa gitu. Halo aku ini. Oh oke. Ya gimana kabar kamu? Jadi memang salah satu jujur karena jadi leader kan katanya harus rentan gitu ya dan saya rentan deh. Salah satu kekurangan yang saya punya adalah susah mengingat nama orang, kecuali kalau sering ketemu atau apa ngobrol, nah itu pasti ingat ya. Tapi kalau cuma sekedar say hi atau apa, jadi tolong maafkan saya kalau dari dulu tuh kalau masalah nama tuh susah. Lupa ya, termasuk nama jalan. Jadi apapun nama yang pokoknya bersifat dengan nama pasti bermasalah. Oke. Kalau saya ini kalau wajah itu biasanya pasti ingat. Familiar. Ya sama kalau wajah. Kalau nama itu memang kadang-kadang memang ya itu ya. Atau pernah nih karena enggak tahu namanya pura-pura enggak kenal. Oh enggak. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Ya betul. Ya. Kayak Iman persis kayak Pastor Iman. Jadi wajah itu masih ingat. Tapi cuma heboh dulu. Oh iya gitu. Nama siapa ya? Pernah ditanyain gitu kok, kamu siapa gitu? Enggak dong. Oke, next question. Ini nih riskan nih pertanyaannya. Pertanyaannya riskan sekali. Oke. Tolong dijawab dengan cepat dan tepat. Lupa ultah istri? Oh enggak pernah. Enggak pernah. Oh, selamat. Setia. Istri-istrinya ini adalah pria-pria yang luar biasa. Anda menikahi pria-pria yang luar biasa. Bahaya itu. Ya itu bahaya. Jangan. Boleh lupa yang lain tapi yang ini nggak boleh. Yang ini nggak boleh ya betul. Bahaya. Ya. Terus yang terakhir nih pertanyaannya. Pernah nggak komplain ke Tuhan? Pernah. Pasti pernah lah. Pernah ya. Itu cara komplainnya gimana? Kita mau tahu dong. Kalau pastor itu komplainnya ke Tuhan tuh gimana? Dengan doa Tuhan siapa? menurut ayat sekian gitu. Wah. Sampai gitu. Ya. Kalau aku mungkin pada di awal-awal ya, bahkan aku ini sempat pernah kecewa, benar-benar kecewa. Benar Pak. Tapi di awal perjalanan dengan Tuhan tentunya pernah ngerasain pahit, pernah ngerasain kecewa, bahkan loh Tuhan bukankah aku sudah begini, sudah begitu dan yang lain. Cuma pada akhirnya semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dibawa Tuhan, kita makin sadar bahwa yang pertama Tuhan tuh punya yang namanya satu kedaulatan namanya. Wah, bentar kok. Ini bahaya loh. Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Iya, serius. Ini bahaya loh, iya. Saudara-saudara. Iya. Ya. Kita Iya. tahu ya, seakan-akan kita tuh udah baik Sudah di berbuat hadapan banyak Tuhan. gitu, sudah melakukan banyak hal. GR banget emang dulu waktu itu. Ya itulah. Tuhan cuma bilang siapa lu. Nah, itu dia. Lu siapa kok gitu, ya kan? Ya itu di awal saya sempat begitu. Bahkan saya ingat waktu 2003 kalau nggak salah saya sempat diizinkan sakit parah waktu itu. Sempat TBC. Waktu lagi on fire sekali. Wah, lagi dahsyat-dahsyatnya tiba-tiba loh kok gini gitu loh. Aku nggak pernah macam-macam, nggak pernah merokok, tiba-tiba kok begini. Ya tapi ya itu sesuatu yang diizinkan Tuhan akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Jadi semakin kenal dia sampai hari ini aku belajar no complaint sih jujur yang sampai sekarang ya. Karena aku tahu bahwa semua yang terjadi pasti ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini aku belum ngerti maksudnya apa, tapi one day aku ngerti. Jadi diajar untuk terus belajar percaya. Tapi kalau bilang pernah, pasti pernah.
tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu jauh lebih baik. Jangankan komplain, kenapa Tuhan begini? Enggak, aku malah pernah pahit, kecewa. Oke. Kalau Kak Iman komplainnya gimana, Pak? Ya biasa aja ya, kayak kita komplain sama orang ya. Menurut saya tuh Tuhan itu Tuhan yang personal banget ya sama kita. Jadi jangan dipikir kalau pendeta harus komplainnya harus khotbah dulu atau bahasa roh dulu gitu ya, mungkin ya bahasa roh. Enggak sih ya, sama aja. Jadi cuman dalam perjalanan waktu saya juga setuju sama Pastor Albert bahwa semakin kita mengenal dia ini beberapa waktu terakhir ini, kalaupun kita kecewa atau kaget pun itu bilangnya tingkatannya atau degree-nya itu beda lah. Betul. Sama dulu pahitnya sama kecewanya dulu itu beda banget. Beda banget. Karena apa? Kita semakin ngalamin Tuhan, melihat firman-Nya, semakin mengenal Dia lah. Jadi makin menyadari begini bahwa Tuhan itu ternyata lebih baik daripada yang kita sadari. Yes, so good. Tuhan itu lebih baik daripada yang kita sadari. Bahkan saya bilang walaupun kita tidak mengerti banyak hal. Seperti tahun 2020 ini, kalau Anda tanya kenapa kok ini tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba begini ngalamin ini gini. Wah, saya nggak tahu. Jawabannya juga pasti juga nggak tahu. Saya percaya orang yang dibilang deket sama Tuhan kayak apa juga pasti kaget juga ya. Pasti ada sesuatu yang membuat kaget. Tapi yang saya percaya gini, teman saya Pastor Alfi bilang begini, lebih baik kita itu tetap belajar percaya daripada mencoba untuk mengerti. Lebih baik tetap percaya daripada mencoba untuk mengerti. Soalnya kalau untuk mencoba mengerti susah deh ya, apalagi kita berusaha untuk argue sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Wah, sulit. Ngeri ya Tuhan itu debat gitu. Ya, itu menurut saya jalan dan approach yang keliru ya. Kalau pas kita kecewa sama Tuhan tuh lebih baik sikapnya kayak begini. Tuhan, aku kecewa loh. Aku merasa tersakiti loh. Aku merasa begini loh. Aku sudah begini, gak apa curahin perasaan, teman, intinya begini, tapi aku percaya loh, engkau tuh tetap baik, engkau tuh tetap melebihi apa yang aku pikirkan. Jadi aku nggak ngerti, ya udah, aku tetap akan percaya. Oke, kita bisa kasih applause buat para pastor di sini yang sudah jujur menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Walaupun lupa ya kok ya. Iya, banyak lupa. Itu tepat itu. Itu tepat ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini di luar kuis tadi ya. Kuisnya udah selesai ya, saudara-saudara. Ini pertanyaan terakhir buat kita next di tahun 2021. Bagaimana dengan program gereja seperti CC, Christ Community, Youth, Sekolah Minggu? Adakah program-program yang sudah dibentuk gitu? Yes. Oke, kok Albert? Jadi gini. Buat jemaat, kok Albert adalah ketua CC kita. Jadi kita bisa dengarkan langsung dari sumbernya. Ya, jadi kami tidak mau hanya sekedar seringkali saya melihat bahwa yang dilakukan gereja adalah bukan pendampingan rohani, tapi yang dilakukan adalah penjorokan rohani. Jadi kami tidak mau melakukan itu. Kami cenderung untuk pengen mendampingi secara rohani. Jadi tidak sekedar Anda tugas ini ya, Anda jadi ketua sisi ya, nggak sekedar itu, tapi punya kerinduan bagaimana supaya bagaimana para sisi leaders ini diperlengkapi. Contoh misalnya ya, yang akan dikerjakan nih. Saya tanggal sekitar 20-an ini 20-an kemarin ini sempat ketemu dengan satu orang. Beliau adalah seorang public speaking trainer. Jadi menurut saya sisi leaders perlu belajar bagaimana diperlengkapi bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Karena saya tahu yang begini tidak mudah, apalagi menyampaikan sesuatu message ke orang lain dalam jumlah tertentu. Tentunya nggak mudah ya, dan itu perlu latihan dan perlu di-equip. Salah satunya adalah kami akan melakukan itu. Dan seringkali juga sisi leaders kan juga ada membersnya yang sharing gitu ya. Ya, kami juga punya kerinduan bagaimana memperlengkapi para sisi leaders bisa mengkonseling orang dengan baik gitu loh. Nah, tentunya ilmu konselingnya akan berguna sekali. Dan saya percaya dari misalnya public speaking, dari ilmu konseling seperti ini tidak hanya bisa diterapkan hanya di gereja aja. Betul.
Bahkan kalau Anda di marketplace, Anda dapat kerja, Anda punya keahlian seperti ini, Anda punya nilai plus, Anda punya nilai tambah, ada sesuatu yang berbeda. Oh, Anda nggak cuma sekedar bisa ini, tetapi Anda bisa melakukan hal-hal yang lain di luar pekerjaan Anda. Itu nilai plus. Nah, salah satunya juga itu. Kemudian juga misalnya yang youth camp juga sudah ada, teens juga saya sudah ngomong dengan BB gitu ya, Vina Benita Laksono. Ini leaders teen yang luar biasa, begitu passionate dengan anak-anak teens tempat kita. Tahun depan ya kita tentunya saya sudah berkata sama dia bahwa yuk please anak-anak teens diajak untuk mulai melayani. Jadi sedari teens mereka belajar untuk melayani. Mungkin ada yang di sound system, mungkin ada mereka yang di yang bagian multimedia. Bisa dibayangin nggak sih kalau mereka umur masih belasan tahun, 12-13 tahun sudah diajar yang seperti ini. Ke depan sekitar 2-3 tahun lagi mereka udah mulai bisa melayani gitu loh. Bisa melayani di praise and worship, mereka bisa melayani di tempat-tempat tertentu, megang vital. Jadi kalau kita kasih kesempatan buat anak-anak teens untuk bisa seperti itu, saya percaya bahwa ini akan menarik juga untuk anak-anak teens yang di luar sana, anak remaja di luar sana yang bingung, yang lagi cari identity, yang lagi cari identitas, jati diri dan pengen melakukan sesuatu tapi nggak punya playgroundnya, mungkin nggak punya tempatnya. Nah, di sini kita menyediakan tempat untuk mereka bisa berkembang, ya, mereka bisa maju lebih lagi. Dan tentunya juga saya berharap ada yang Sisi Kids di tahun depan. Nah, kenapa perlu ada Sisi Kids? Ya karena kalau dibiasakan dari kecil, dari mereka sudah dari dari masa kecil mereka terbiasa untuk berkomunitas, ya. Satu, anak-anak akan belajar bagaimana mereka bertanggung jawab, satu. Terus kedua, mereka akan dilatih untuk bagaimana memimpin teman-temannya, satu range umur dengan mereka. Jadi dari kecil sudah diajar untuk betul. Dibiasakan untuk memimpin, dibiasakan untuk ngomong di depan orang banyak. Jadi ini akan menarik. Jadi salah satunya akan seperti itu. Makanya nih bantu dari doa. Kecil ya. Dari kecil, harus dari kecil. Dari dini. Makanya yuk jemaat anak-anaknya yuk kita ikutin gitu ya. Jadi anak-anaknya diajakin, terus anak tetangganya juga boleh ya. Jadi AA, Teteh semuanya boleh, anak-anaknya semua boleh diajak ke sini. Oke, itu dari Ko Albert. Kita mau dengar nih dari Ko Iman. Ya, nambahin aja. Jadi saudara-saudara yang Bapak Ibu yang sementara ini sudah juga tergabung dalam sisi yang dewasa juga kita ingin ya kalian juga aktif juga, Bapak Ibu juga aktif di setiap yang nanti kita di atasnya yang married couple, yang married couple sebetulnya itu juga kita ada juga untuk yang usia range di atas 40 sampai 50 bahkan 50 lebih. Jadi semua. Jadi berarti kita ngomongin semua. Jadi semua dari awal. Betul. Gitu. Betul. Oke, punya komunitas. Itu harapannya di 2021. Dan intinya apa yang tadi Pastor Albert sampaikan tuh saya rangkumkan dengan 2 kata gini, next steps. Saya percaya betul gini, kalau orang masuk gereja atau orang ikut Tuhan, apa sih yang diharapkan selanjutnya? Kalau kita ngomongin hidup yang signifikan ya, harus ada langkah yang jelas. Dari ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nah, gereja kita punya 3 step ya, 3 langkah yang kita selalu sampaikan berulang-ulang. Yang pertama adalah tertanam, ya, tertanam. Yang kedua adalah melayani. Yang ketiga adalah untuk menjadi pemimpin. Nah, next steps ini apa? Next steps ini artinya setiap orang masuk ini punya ekspektasi nih. Mereka harus beralih dari tertanam, masuk dulu ke tertanam, terus melayani dan kemudian memimpin. Nah, artinya mereka itu juga berarti harus dipersiapkan langkahnya ya. Kita makanya bicarain, nanti kita akan brainstorm lagi tentang bagaimana sih langkah-langkahnya untuk orang tertanam. Apakah lewat penjangkauan, apakah lewat retreat yang kita bisa ngajak reaching out ke teman-teman kita ya, orang-orang yang belum pernah ngalami Tuhan, untuk ngalami Tuhan itu salah satu cara untuk tertanam. Berarti intinya adalah ada langkah tertanam lagi dan punya komunitas. Oke, teman-teman, ini kan kita udah mendekati detik-detik tahun baru ya. Kita mau countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru sekarang.
diberkati dan tuntun sampai akhir tahun 2020. Mari kita buka hati kita, mari kita terima berkat-Nya memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus yang telah mati buat kita, dan penyertaan dan kuasa Roh Kudus boleh menuntun, memimpin kehidupan kita di tahun yang baru ini, supaya kehidupan kita terus naik dan bukan turun, supaya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, supaya kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang berdampak, kehidupan yang signifikan untuk kemuliaan nama Tuhan dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk jemaat JKI Mawar Sharon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Ya.